Be ya. Bismillahirrahmanirrahim. Be, please. Bersabarlah, Be. Soalnya iki aku krungu enek wong dangdung. Ono suara musik. Ini apa? Suara musik. Suara musik. Pas tersesat itu sempat didokumentasikan ya? Saya kan ini ya, YouTuber juga, jadi full semua balapan itu hari pertama sampai akhir saya dokumentasikan. Halo, Tah. Halo. Di depanku akeh wong enggak? Sampean kok muter-muter dek kono terus saya. Iya, aku wedi nek. Aku dhewean iki dan hutan wis. Udan pisan. Nggih, sampean dhewean, tapi sampean gelok. Karena saya bingung kan di situ, jalurnya kok ini mapnya lurus, kok jalurnya kayak gini, kayak nggak mungkin kalau lewat sini gitu, kayak bingung saya di situ. Nggak kerasa guys, dikit lagi kita udah masuk di tahun baru. Siapa yang hidupnya masih gitu-gitu aja? Nah, nggak apa-apa guys. Yang penting kita di tahun ke depan nanti bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Hari ini gue kedatangan seorang pembalap rally yang sempat tersesat di hutan Sumbing ketika lagi balapan. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Fian. Siap. Jauh-jauh loh dari Malang nih, Iya, makasih ya. Udah berapa lama jadi pembalap rally gitu? Sebenarnya baru pertama kali itu ikut rally Mas. Sebelumnya udah pernah, terus ikut lagi. Itu yang tahun kedua nih. Oh. Jadi di Indonesia balapan rally itu cuma satu event itu aja Mas. Lain-lainnya itu untuk yang terabasan ya, itu ada enduro sama ada motocross kayak gitulah Mas. Nah ini yang rally nih gitu. Saya juga suka balapan Mas. Wih. Tamiya tapi. Nah, Mas Fian itu 3 hari balapan di hutan Sumbing. Bukan, jadi 3 hari itu treknya 300 kilo lebih lah. Wow. Tapi dibagi 3 hari. Satu hari ini ada yang 100 lebih, ada yang 100 nggak ada gitu Mas. 80 berapa gitu. Jadi dibagi 300 itu selama 3 hari. Pas tersesat itu sempat didokumentasikan ya? Saya kan ini ya, YouTuber juga, jadi full semua balapan itu hari pertama sampai akhir saya dokumentasikan. Nggak tahu lah nanti tahun depan ikut Anda atau vakum dulu balap sama berapa tahun juga tahu, ini males. Jadi pas tersesat mengalami kejadian horor? Kok ada aja. Ya, sebenarnya itu kalau tersesat dibilang tersesat enggak Mas, karena itu kan jadi gini, saya jelasin IRC itu gimana dulu ya. Jadi IRC itu Indonesia Rally Enduro Rally Championship. Jadi dia itu balapan yang 300 kilo itu kita nggak dikasih tanda Mas. Alurnya kemana-mana selama 100 kilo itu tidak ada tanda. Jadi kita pakai GPS. Nah, GPS untuk mengarah-arahkan jalurnya kemana, dan tracker itu sebagai apa ya? Kita itu dilacak arahnya kemana, kita udah ngelewatin yang jalur mana aja gitu. Bahkan sempat nangis katanya ya? Iya, sempat nangis karena ampun Mas, saya udah nyerah lah ibaratnya. Saya nggak ngurus balapan, saya pingin pulang. Oke, ditahan dulu ceritanya. Siap. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Allah, ya Karim, hampura. Duh, aing itu. Tuh. Aduh, kelihatan nggak tuh? Tuh, itu lagi duduk itu. Ini rambutnya panjang nih. Ya Allah, ya Karim, hampura. Tuh, ya Allah, ya Karim, hampura. Ih, asli. Serem banget gue abis nonton video tadi. Tapi yang jelas ini bukan video debat capres ya. Melainkan video horor yang ada di Indozone. Jadi ceritanya, nih, tuh aing kabur lagi. Gak kuat. Mana sepi, nggak ada orang, maghrib. Jadi di situ ada supir ambulan yang lagi digangguin makhluk halus. Langsung aja kalian bisa nonton
jam 12 malam di Instagram indozone.id. Videonya sendiri ada setiap jam 12 malam Jumat. Langsung aja kalau kalian punya video horor juga bisa kirim ke sana. Ya, Mas Fian boleh diceritain awal mula ikut kompetisi itu kayak gimana? Jadi kompetisi rally ini kejurnas Mas. Jadi kejurnas rally yang ada di Indonesia, satu-satunya ada di Indonesia. Nah di situ itu hadiahnya sekitar kalau juara satu itu 12 juta, makanya lumayan banyak ikut. Nah terus yang ikut tuh sekitaran berapa ya peserta nih? 250 sampai 300 lah. Seingat saya ya, itu nggak lupa ya. Tahun 2022 itu, 2000 awal. Nah di situ terbagi atas 3 kelas Mas. Jadi yang kelas pertama itu tim. Tim itu terdiri dari 3 orang pembalap. Nah yang kelas kedua itu ada privat. Privat itu sendirian dia. Sendirian kelas build up. Jadi motor build up. Nah yang terakhir sendirian tapi kelas lokal, motor lokal. Motor lokal kayak KLX, WR, CRF kayak gitu buat balap. Nah, ya untuk build up itu KTM, gas-gas ya pokok luar gitu Mas. Ini motor trail semua? Iya Mas, motor trail semua. Khusus. Jadi kalau itu nggak boleh pakai motor biasa. Motor bebek nggak ada ya? Nggak boleh. Harus motor trail. Oke, terus? Terus itu pembalap tim-tim gede lah Mas yang ikut. Pada jor-joran pingin menang lah ikutnya. Nah di situ hari pertama startnya itu di Semarang, finish di Temanggung, habis Temanggung terus ke Wonosobo, finishnya di Dieng. Jadi start sama finish itu berbeda kabupaten Mas. Jadi harus ada kru yang ngikutin rally itu, kan 100 kilo itu ya. Waktu startnya itu kayak rally gini Mas, satu-satu. Tapi dikelompokin jadi satu tempat, habis itu startnya satu-satu, berjarak sekitar 1 menitan lah, 1 menit atau 2 menit, satu-satu gitu. Tapi kan namanya balapan, habis lepas kan yo cari waktu sendiri-sendiri Mas, biar bisa juara kayak gimana. Nah, sulitnya menurutku yang bikin takut ini di rally itu ketika kita pas memasuki kayak hutan, kita nggak ada musuh ini. Itu juga takut, karena basicnya saya itu penakut banget Mas. Saya itu kalau di rumah sendiri takut Mas. Nah, dan saya itu juga nggak pernah sensitif sama hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Dan jadi kayak masa bodoh amat gitu ya? Bukan masa bodoh Mas, saya penakut. Bukan masa bodoh, takut Mas. Okay. Tapi nggak pernah kayak diperlihatkan atau diganggu gitu, bisa dihitung lah dalam hidup. Jadi makanya kalau ada kayak gini, saya waduh ini pasti takutnya bukan main Mas. Nah, saat hari pertama kan Mas dari Semarang ke Temanggung itu masih aman, startnya aman, tapi motor trouble Mas, jadi nggak bisa finish. Dijemput sama tim di wilayah pertengahan antara Semarang sama Temanggung. Langsung balik ke hotel. Besoknya mempersiapkan, gini, saya bawa 2 motor Mas posisi itu. Yang pertama sama-sama KLX motor, saya yang pakai 2 motor KLX. Satunya bore up itu ditambah cc Mas. Jadi kalau KLX kan 150 cc. Nah itu di bore up jadi kalau nggak salah 180 cc. Lah yang motor satu nih itu standar. Nah yang rusak itu yang motor bore up. Belum ada seperempat jalan udah rusak. Jadi gagal lah. Hari kedua nih otomatis saya pakai yang standar kan Mas. Sebenarnya motor standar ini hanya buat spare. Sebenarnya nggak pingin balapan sama ini. Jelas kalah. Karena yang lain kan pakai motor bore up semua Mas. Wis ibaratnya spek balap kayak gitu. Nah kalau standar ini ya pabrikan langsung buat balap gitu. Jadi jelas ngoyo dari pembalap. Hari kedua nih itu mau start hujan Mas. Saya mikir waduh ini bawa motor standar hujan, jalurnya
Wonosobo terkenal dengan licinnya yang bukan main mas, kata nih. Wes saya optimis aja, semoga bismillah bisa lah. Awal-awal dari Temanggung itu... Tracknya gimana? Tracknya full hutan mas. Jadi yang di rally, kan kalau masnya biasanya lihat rally kan kenceng-kencengan gitu ya mas. Nah kalau yang rally enduro ini, dia itu semi hutan yang obstacle-nya lumayan banyak, jadi jalurnya lumayan ekstrim lah. Kalau rally biasanya kan datar, yang penting cepet gitu. Yang ini agak ada obstacle-nya, jadi ketika ada hujan dikit, waduh udah mas. Dan saya tuh start, karena hari pertama nggak finish, jadi start saya hari kedua itu belakang. Nah posisi jalur yang depan kan udah rusak mas. Nah itu agak kesusahan awalnya, tapi alhamdulillah bisa sampai checkpoint 2 kalau nggak 3. Nah, yang tim-tim udah depan saya itu pada balik arah. Karena posisi itu jalan udah hancur. Dikabarkan depan itu wis nggak bisa dilalui lah. Banyak motor yang katanya udah nyemplung ke jurang, terus stuck gitu. Wis pokoknya sulit. Timbang nanti evakuasi. Pada balik bilangin ke aku. Mereka itu tim yang kelas tim itu loh mas, yang 3 orang. Itu pun mereka balik mas, nggak mau lanjut. Apalagi saya yang sendirian gitu. Mereka bilangin jangan lanjut, kamu sendirian nanti bakalan kesusahan gitu. Tapi karena saya di situ tuh ada sponsor mas, jadi bisa nggak bisa ya harus poinnya bagus lah mas, karena tanggungan kan mas. Jadi saya harus lanjut sebisa mungkin. Kalau emang saya pikirnya kalau emang nanti bener-bener nggak bisa, saya baru lanjut. Karena kalau dengar dari omongan orang itu saya belum percaya. Kalau belum mencoba sendiri. Akhirnya saya lanjut mas, itu emang beneran rusak. Ada beberapa motor itu udah nyemplung, ada yang stuck gitu. Orangnya nggak ada kan mas, nggak tahu kemana. Wes saya alhamdulillah lolos, sampai di atas itu hujan mas tiba-tiba. Kan tadi pas naik kan belum hujan. Pas di atas hujan lumayan deras. Akhirnya di situ ada itu jalur yang cukup miring. Jadi jalur ini tebing kan mas. Ini miring jalurnya. Lah, habis itu nanjak. Motorku kepleset ke bawah. Ini nggak merosot ke sana. Iya, merosot juga ternyata lur. Mau ke atas, kalau ngerti nggak mas? Kalau motor digas itu kan makin ambles mas, makin miring gitu loh kalau posisi ini miring. Nah di situ motorku maunya tak makin ke atas, malah turun terus. Akhirnya aku di situ berusaha naikkan motor ke lane, ke jalurnya. Itu lumayan lama dan itu membuat cukup capek banget mas. Terus akhirnya aku berhenti, mau nyerah, mau ibaratnya mau motor tak tinggal lah. Wis tak turun ke kampung aja karena kan lumayan habis ngelewati kampung mas. Ternyata dari bawah itu ada satu tim yang 3 orang, beda sama yang tadi. Ini dari tim Hiu Selatan kalau nggak salah. Nah itu nawarin mas, mau minta tolong. Ya pak, saya juga wis seneng banget tuh mas. Wis ada yang nolongin, akhirnya ditolongin mas. Ditolongin sampai ke bisa jalur lagi itu. Akhirnya ditolongin di situ. Akhirnya berempat nih, sama kan 3 tambah saya berempat. Nggak jauh dari situ ada jalur yang sulit lagi mas. Kita tolong-tolongan, satu persatu motor itu ditarik depan belakang, nggak usah dihidupin mas. Didorong gini aja sulit banget. Sambil diangkat ban belakang gitu. Nah tiba-tiba pas proses itu ada yang manggil mas. Mas tolong gitu. Ternyata di bawah itu udah ada pembalap yang jatuh ke prosok ke situ. Dan itu lumayan dalam mas. Masuk jurang pembalap? Iya masuk jurang. Sebenarnya bukan jurang yang jeleng gitu, bukan. Ya miring, aman lah. Nggak sampai dia terluka. Cuman buat ngevakuasinya ini sulit mas. Jelas sulit. Soalnya posisi itu udah hancur jalurnya. Posisi itu setelah 4 motor ini sudah ke trek yang aman, saya mau bantuin yang orang yang di bawah ini mas. Nah saya itu nggak boleh sama teman-teman yang Hiu Selatan itu, suruh lanjut karena teman-teman Hiu Selatan itu basicnya nggak balap, pengennya menikmati jalur lah, ikut balapan tapi menikmati jalur gitu. Nah sedangkan mereka tahu kalau saya ada background sponsor harus dapat poin, jadi mereka nyuruh saya buat lanjut. Wes sing jatuh ini tak tolongin aja, kamu lanjut aja balapan. Oh siap, akhirnya saya lanjut mas. Nah mulai di situ ceritanya dimulai mas, mulai horor tuh.
kan posisi hujan tuh mas itu, rintik. Udah nggak deres mas itu, udah rintik-rintik. Sekitar jam 2:30 kalau nggak salah. 2:30 di situ mulai ada jalur yang cukup menurut saya capek, hampir nyerah. Pokoknya kalau motor ini sampai jatuh tak tinggal. Saya sampai janji kayak gitu. Saya nggak mau lanjut lagi. Karena posisi jalurnya miring mas, miring. Jadi mau itu sekitaran cuman 100 meter paling mas, nggak ada, paling 50 meteran. Kondisi kayak gitu. Jadi motor itu tak ambruin ke badan, kaki ke bawah gitu, didorong dikit-dikit. Itu lama banget di situ mas, capek. Habis itu udah selesai, mulai kayak nggak enak mas hati gue di situ. Kan sopi banget, denger kayak suara apa? Kayak ini loh mas, apa hewan-hewan di hutan gitu, sing jangkrik terus apa kayak gitu loh mas. Lah aku penakut ya mas, tau aku terus banyak kayak ibaratnya sebelah sini kiri itu jurang, terus kanan ini juga jurang. Jadi kita itu aku di kayak punggung gitu loh mas. Nah kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya ambles sedikit ya wis wassalam gitu. Dan di situ bener-bener aku kayak minta tolong, ya Allah tolong mudahkan aku. Kalau maksudnya aku pingin setelah ini pingin balik awis aku nggak mau lanjut. Tapi kalau misalnya balik, sayang mas, sayang poinku. Karena di apa ya, rally kayak gitu kita udah berapa meter itu dihitung. Makanya saya amankan, mendingan saya melanjut. Kalau emang ada terabasan pulang, balik aja. Di situ kayak takutnya aku sendirian, ngerti kalau sekali kita takut sendirian, mikir sama gerak itu nggak sinkron gitu loh. Nah di situ karena posisinya aku udah hujan, terus apa kayak peduti apa bahasa Indonesia nih? Pedut bukan, apa ya? Apa pedut? Aku lupa ya namanya. Kentut. Bukan. Kalau dingin tuh terus ada asap itu loh mas, apa namanya? Kabut. Kabut. Ya. Nah, mulai datang kabut kan mas. Saya basicnya penakut. Wis kayak bayanganku ya aneh-aneh lah mas. Pingin balik. Ini nggak ada siapa-siapa di hutan. Nggak ada siapa-siapa mas. Nah di situ tuh bikin tenangku kenapa mas? Saya denger azan mas. Nah denger azan, tak pikir kan, alhamdulillah deket kampung udah denger azan itu. Di puncak itu posisi. Nah belum sadar kalau di situ itu jauh sama kampung. Pikirku masih deket. Kita lanjut. Tetap pikiranku nggak enak mas. Was-was lah. Sampai di vlogku noleh cepet gini. Karena takut kayak ada apa gitu di belakang. Pas posisi di situ tiba-tiba istri tuh nelpon mas. Halo, Tah. Halo. Di depanku akeh wong enggak? Sampean kok muter-muter dek kono terus sayang. Iya aku wedi nek aku dhewean iki dan hutan wis. Udan pisan. Iya sampean dhewean. Karena saya bingung kan di situ jalurnya kok ini mapnya lurus kok jalurnya kayak gini, kayak nggak mungkin kalau lewat sini gitu. Kayak bingung saya di situ. Kan ada tracker toh mas. Jadi tracker tuh gunanya buat deteksi kita itu di mana. Jadi kita panitia tuh ngasih link itu bisa di copy ke apa ya tim buat detek kita tuh di mana lokasi ini. Nah itu istriku itu pas ketika aku balap selalu mantau mas. Nah di situ tiba-tiba aku ditelepon sama istri. Kan HP tak taruh di ini ya mas, di tangki, ada tas tangki gitu. Kok muter-muter kenapa gitu? Saya bilang aku bingung nih. Aku masa muter-muter, perasaan aku nggak muter-muter gitu. Tapi di trackernya itu muter-muter gitu mas. Ya muter sih tapi sekali tok aku mas emang. Tapi di situ kata istri muter-muter terus. Akhirnya aku bingung. Tak suruh nemenin kan mas. Kan posisinya takut banget itu mas. Tak suruh nemenin. Akhirnya hujan deras mas. Hujan deras ada campur petir gitu mas. Terus kabutnya mulai datang lagi. Nah, pas posisi itu mas tiba-tiba ada suara gending. Pas di puncak itu. Kanan rono ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Bersahabatlah, Be. Soalnya iki aku krungu enek wong dangdung. Ono suara musik. Ini apa? Suara musik. Suara musik. Enggak terus. Iya. Terus mana? Gending. Gamelan. Ya.
gamelan kan kalau biasanya gamelan itu tapi pikirnya gini, loh masa iki cedek kampung tadi kan nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang ada apa ya hajatan gitu loh mas. Kan kalau biasanya di hutan kan orang bikin hajatan kan masih kedengaran tuh mas biasanya. Nah itu nggak jadi musik mas, ibaratnya gendingnya gamelannya itu cuma satu nada. Kayak gimana suara gamelan? Bling blung bling blung bling, satu nada tok gitu loh mas. Kan kalau biasanya gamelan kan ngikuti lagu gitu, ada nadanya gitu. Itu ndak ada, cuman satu nada tok. Waduh, saya ya pas telepon istri itu, bun nenek suara ya, bun nenek suara ya. Apa aku cedek kampung? Saya tanya istri, loh ini jauh sama kampung, ini sampean di tengah-tengah hutan. Lah, aku mau denger suara adzan nih. Loh, iki wis waduh, jauh banget sama kampung gitu. Di situ saya bener-bener takut mas, wis kayak, aduh aku pengen pulang, aku harus pengen pulang gitu. Bener-bener bingung, ini mau gimana, mau pulang juga nggak tahu karena kan ketika map yang tak pakai di ini motorku itu kan untuk deteksi kampung kan harus nge-zoom out mas. Itu bener-bener jauh ternyata mas. Asin itu bingung karena nggak ada teman, karena teman-teman yang sebelumnya udah tak tinggalkan mas. Nah itu saya kontakkan sama istri, kira-kira di depan ada orang nggak, terus di belakang masih ada orang nggak. Ternyata di belakang itu setak mas semua orang. Yang rusak itu tadi banyak orang yang ngumpul di situ, motor pembalap. Dari posisi saya itu di tengah itu sendiri, di depan nggak ada orang, di belakang jauh. Takut, wis mulai bingung. Akhirnya saya melihat evaluasi mas, evaluasi itu ketinggian kerendahan itu di depan kira-kira nih kalau misalnya maju ada lembah nggak? Kalau lembah mendingan saya balik gitu mas. Ternyata depan itu bukit terus lembah mas. Wah gak berani kalau lembah, takutnya kan kalau udah lembah turun gak bisa naik kan mas. Nah setelah itu aku sama istri nyari jalan keluar mas di situ. Jalan keluar kampung terdekat. Sebenarnya DONE trackernya itu ada SOS-nya mas. Jadi kalau kita beneran wis nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal pencet sensor SOS itu biasanya ada yang datang. Cuman kan ini belum terlalu genting menurutku mas. Takutnya ntar SOS aku didis gitu loh mas. Nah, masih pingin berusaha lah di situ, tapi juga takut mas gitu. Akhirnya cari jalur terdekat, tapi takutnya gini mas. Kan kalau di jalan raya kan misalnya jalur mau ke sini, itu kan ada kelihatan jalur itu mas. Oh ini bisa tembus gitu kan. Kalau di hutan kan nggak kelihatan mas. Ya bener-bener blind gitu. Kita cuma ngarang aja. Misalnya di utara ada kampung nih. Kalau misalnya kita lewat sini ada jalan, nanti kesasar nggak ya kayak gitu. Jadi masih bingung gitu mas. Akhirnya di situ saya bingung, nggak nemu jalan. Nah di situ saya mulai kayak mikir apa aku salah ya sama ibarat yang nunggu sini bikin rame gitu. Akhirnya saya bener-bener wis berusaha gitu mas. Akhirnya saya turun motor, saya tuh duduk gitu mas, duduk kayak minta maaf gitu mas. Dalam bahasa Jawa kulo ngaturaken sedaya lepatan kulo, misale kulo gak ada salah, kulo pingin medal saking mriki ngono. Wis aku bilang gitu. Akhirnya bismillah. Artinya apa? Ya artinya saya minta maaf kepada yang nunggu situ misalnya gitu. Kalau saya punya salah udah ngeramenin kan suara motor kan keras mas. Oke. Pokoknya saya pingin keluar, saya udah frustasi, wis nggak pingin balap lah. Aku wis nggak kapok balap, wis aku nggak juara rapopo. Yang penting bisa keluar, bisa selamat. Wis nggak tahan aku mas, wis bener-bener kayak tertekan banget. Gerak gimana nggak bisa loh mas aku. Mikir itu nggak bisa. Tapi ada sosok yang dilihat hari itu? Kalau sosok alhamdulillah enggak mas, cuman itu gending tuh nyata banget mas. Saya suara nih jelas banget, kayak sang azan tadi itu jelas banget. Kan posisi asar tuh mas itu. Gending itu jelas banget, cuman ya gitu terus. Ini masih kedengeran? Gendingnya? Iya. Sekarang? Enggak, pas saat itu. Pas lagi berdoa itu suaranya oh udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya bilang ke istriku, pas aku bilang suara gending, wis sholawat terus, berdoa terus. Akhirnya saya minta maaf itu, saya wis bun ya, aku tak ambil jalan yang ini, semoga bisa, bismillah ya wis. Akhirnya saya yakin semoga ini bisa mas ya. Habis minta maaf itu, terus saya keluar mas, keluar hutan, keluar trek maksudnya, bukan keluar hutan, keluar trek. Wis jelas di situ kan didis sama saya, didis keluar trek.
Dan treknya itu turun mas, turun licin, ibaratnya di situ tuh gambling mas. Kalau misalnya ini benar, ya alhamdulillah. Kalau misalnya salah, jelas aku ninggal motor. Karena buat nanjaknya gak mungkin mas, wong turunnya aja itu bener-bener sulit. Karena licinnya bukan main. Nah disitu parah banget, bener-bener takutnya ntar gimana aku ke depannya, maksudnya aduh jalan kaki tapi aku nggak tahu apa-apa. Di situ pohon-pohonnya cukup gede-gede mas. Akhirnya gang berapa menit ya, saya setengah jam mungkin mas perjalanan turun itu. Akhirnya nemu jalan apa ya, jalan buat petani gitu mas. Kan ada kayak ketoro tuh mas, apa ya, terlihat itu loh, jalan petani sama jalur hutan itu. Oh ini jalur petani, wah bersyukur pola mas, alhamdulillah. Cuman posisi di situ kayaknya GoPro-ku udah mati mas, kan bateraiku cuma bawa berapa gitu mas. Nah waktu situ udah aku ngikutin jejak itu, ngikutin jalan itu, turun, akhirnya ketemu satu rumah mas. Karena aku posisiku lapar, kedinginan, capek itu mas. Kan posisinya udah hampir maghrib mas itu. Pokoknya saya ketemu rumah itu setelah habis maghrib itu mas. Jadi habis maghrib saya barusan ketemu rumah itu. Saya di situ bilang ke ibu, bu saya minta teh karena bener-bener saya harus nggak kuat, takut ada apa-apa lah mas saya. Akhirnya di situ minta teh, dikasih teh, terus saya tanyain, kan di situ tuh rumahnya satu tok itu mas. Jadi setelah keluar jalan itu rumahnya cuma satu, jarak antara rumah itu sama yang lain tuh agak jauh. Terus jalannya yang depan rumah itu juga masih kecil gitu mas, nggak jalan bisa dilewati mobil dengan enak gitu. Akhirnya saya ditanyain, loh dari mana mas? Loh, saya dari Malang bu, ini habis balap di atas gunung ini. Loh. Orangnya kaget mas, loh sendirian mas? Ya banyak bu, cuman tadi sendirian pas di situ. Loh. Saya ditanya, oh pas di situ bingung bu, cari jalan keluar, gini-gini. Terus tak ceritain ada suara itu juga, bu mas sama alhamdulillah saya selamat gitu katanya. Karena orang situ aja mas kalau mau ke situ itu nggak berani sendiri katanya. Karena kenapa? Karena ya mungkin itu mas, angker mungkin loh mas. Terus aku ditanya kan agak lama tuh mas. Jadi di situ tuh aku sambil nyari sinyal juga, ngubungi tim, suruh jemput aku di tempat itu. Karena aku posisiku udah lemes kan mas. Jadi kalau mau keluar dulu ke tempat aspal itu agak jauh mas. Jadi aku sambil nunggu tim ke situ, sambil ngeteh di situ. Terus bapak-bapak itu cerita, ini Gunung Sumbing mas namanya. Di sini cukup bahaya kalau buat orang luar gitu. Terus katanya itu kalau mau ke sini jangan sendiri, berarti jangan ganjil gitu. Kata bapak itu sih mas. Aduh, pengalaman yang sangat apa ya mas? Saya kayak nggak pingin balap lagi gitu mas. Tahu lah nanti tahun depan ikut Anda atau vakum dulu balap selama berapa tahun juga gak tahu, ini males aku. Kan sambil minum teh mas, aku nungguin tim itu bapaknya bilang di situ tuh ada yang sering dengar rame-rame mas. Katanya di situ tuh ada namanya Pasar Batu. Nah itu istilahnya pasar goib lah. Orangnya situ nyebutnya Pasar Batu gitu mas. Ada satu lokasi tempat itu kalau dilihat mata manusia itu batu, kumpulan batu-batu itu. Tapi kalau emang pas hari apa gitu ada suara rame mas. Nah mungkin terus abis itu saya juga bilang mas, lah tadi saya dengar gending pak, kayak tapi suaranya itu satu nada gitu. Terus orangnya nentuin koordinatnya itu kayak gitulah. Apa tempatnya yang sini mas, apa yang sini? Ya mungkin deket sama itu mas. Ya untung mas aman balik gitu. Ibaratnya untung masih bisa keluar hutan dengan selamat. Terus saya juga bilang mas itu, karena tadi saya minta maaf pak. Nggak tahu kalau nggak minta maaf mungkin ya. Saya bener-bener, terus bapaknya bilang, yes mungkin masih dikasih selamat lah gitu. Pokoknya gitu terus, wes mas nggak usah ke situ lagi, pulang aja wes. Bener-bener saya deg gitu mas, ketika orangnya bilang ada pasar itu. Alhamdulillah gitu. Aduh, saya
nyangka mas kalau misalnya diperlihatkan sosok gitu. Saya mungkin pingsan paling mas. Saya penakut banget kali. Nah, sekitar jam 8 malam tim udah datang mas. Tapi nggak ke rumah bapak itu, agak jauhan dikit. Karena untuk masuk ke tempat rumah bapak itu cukup sulit kalau untuk mobil yang bukan off-road. Makanya saya harus keluar dulu sekitar jam 8. Saya naikkan motor. Habis itu perjalanan itu kan di tengah-tengah Temanggung sama apa tadi? Tempat mana? Wonosobo. Wonosobo. OTW ke Wonosobonya itu sekitaran 2 jam mas. Jadi saya posisi ke hotel itu jam 10 malam. 10 malam, habis itu dinner. Teman-teman juga banyak banget mas yang barusan sampai. Malah ada yang banyak yang belum sampai malah. Sesampainya di hotel tuh mas, teman-teman pada cerita di hari pertama. Finish, kita ngumpul kan, dinner itu, terus pada saling cerita itu di lokasi yang sebelum saya trouble motorku, karena aku nggak sampai ke lokasi itu kan. Ternyata depanku itu adalah lokasi sungai yang banyak kayak danau kecil-kecil gitu mas. Jadi terus pinggir kanan kiri tebing. Mereka tuh lewat sebelah kiri nih, tipis gitu loh mas. Kalau misalnya nyemplung ke danau itu ya masuk ke danau itu gitu. Bisa bayangin kayak gitu lah pokoknya. Nah di situ katanya sebelum turun ke sungai itu kan turunan tadi mas, itu mendengar kayak suara banyak teman orang yang kampung lihat balapan kan seru tuh mas, ya gitu. Nah mereka pikir di situ rame gitu, turun. Ini satu temanku bilang gitu. Ternyata pas di situ tuh dia kan fokus balap, ya nggak terlalu mandang ke atas, kan posisinya itu di bawah mas. Ya jalur aja, kayaknya banyak orang nih, ya wes itu. Ternyata pas naik ke sungai itu ternyata nggak ada siapa-siapa mas. Jadi bener-bener sepi, dan di atas itu bukan kampung, bukan persawahan atau bukit aja gitu. Iya, bukit ya, kayak sungai di tengah hutan gitu loh mas. Suaranya kayak sorak-sorai gitu. Ya sorak-sorai gitu mas. Oke. Emang sering kayak gitu mas, saya juga sering dengar. Nah yang membuat saya tuh makin jelas kalau di situ emang untung bersyukur banget lah saya nggak jadi lewat situ. Ada dua teman saya yang jelasin juga di situ tuh agak nggak enak. Jadi beberapa motor teman saya tuh rusak mas di situ, tiba-tiba rusak aja gitu, nggak tahu kenapa, padahal juga aman. Setelah didorong keluar dari zona itu bisa lagi. Nah terus penjelasan terakhir itu kan saya rusak keluar jalur tuh mas, itu kan nunggu di kampung saya itu sambil nunggu tim jemput kan dari Semarang ke hampir Temanggung, itu pertengahan Semarang antar Temanggung, cukup lama. Jadi saya sempat cerita-cerita sama orang-orang. Motor saya kan pas tim saya datang mas dibenerin gitu loh, ternyata cuman businya doang itu. Nah bisa kan mas, lah saya mau lanjut itu posisi jam 4 atau enggak jam 3, pokoknya habis asar lah. Saya mau lanjut, dilarang keras sama warga situ. Jangan mas, timbang nanti sampean nggak balik gitu. Saya cocokkan sama keterangan teman-teman saya. Wah berarti di situ emang kurang jangan ada gitu. sesuatu. Iya gitu mas. Ya untungnya tadi ya nggak lanjut balap lagi. Ya yes, aku manut orang situ aja karena emang aku bener-bener penakut mas. Wes nggak usah wes gitu. Oke. Mungkin motorku rusak juga pertanda dari Allah lah, nggak boleh jalur ketimbang ada apa-apa. Itu sih mas. Ada temanku itu bawa ini mas, kayak ibaratnya penangkal setan, jimat lah, jimat itu. Dia tuh kayak dibungkus kain hitam gitu, ditaruh di stang motor itu, setir ditali di situ. Tak tanyain kenapa, wis kok penting gitu katanya. Cuma jawab jimatnya kayak gimana? Ya kain hitam gitu aja mas, terus ditali di setang gitu. Mungkin dalamnya ayat-ayat atau gimana nggak tahu juga aku. Saya juga sering dengar ya, katanya pembalap itu nggak semua sih, tapi ada yang suka pakai jimat. Iya, saya juga dengar dari teman-teman. Ya, bukan dengar sih, teman-teman sendiri yang cerita ke saya. Kalau kayak gini ya penting gitu. Karena kita kan melewati bukan dua alam lah mas kalau di hutan itu. Dan kita orang luar gitu. Oke. Gitu sih mas. Tapi kalau sampean nggak pakai jimat?
Saya nggak pakai mas. Saya bawa Yasin mas waktu itu. Oh ya sih. Ya, setiap pas balap itu 3 hari bawa Yasin. Berdoa aja lah. Ya, tetap trouble tapi. Ya, ya emang mungkin udah garisnya mas. Nah, hari kedua itu saya tuh nemuin kayak ritual, bukan ya ritual lah mas. Penjaga-jagaan secara religi itu ada 2 kali mas. Yang teman saya pakai jimat. Yang kedua itu ada mungkin panitia atau entah dari mana nggak tahu, itu bikin nasi tumpeng gitu mas. Cuman yang nasi kuning yang muncul itu apa mas? Tumpeng. tumpeng. Ya? Iya tumpeng itu. Itu ada doa-doa terus habis itu start. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mau melewati Gunung Sumbing atau nggak tahu mungkin dia. Kayak sesajen gitu kali. Mungkin ya. Sesajen ya selamatan lah ibaratnya. Kalau sesajen kan mungkin lebih ke hutani ya. Itu selamatan mungkin. Ya emang bener mas. Hari kedua itu yang saya ceritakan tadi bener-bener wah membuat saya takut banget karena yang gending itu. Oke. Jadi besok rencana mau tersesat di mana lagi? Oh jangan. Oh jangan mas. Mendingan nolongin orang saja. Nolongin aja. Ini lagi nolongin orang juga mas. Oh sekarang katanya lagi nolong orang tersesat ya? Iya di daerah Kelut mas. Ini lagi pencarian. Ini udah ke 8 hari orangnya hilang dan Basarnas udah ke 5 harinya untuk saat ini mencari dan masih belum ditemukan. Itu di daerah Kelut, Kediri mas. Ya kita doakan semoga Ya, segera amin. ditemukan lah ya. Oke, makasih Siap. Mas Fian udah datang Oke, Jojo. siap. Udah bercerita nih langsung ke Malang lagi ya. Iya langsung Malang. Ngetril lagi. Oke, itu dia guys. Makanya ketika misalnya kita tersesat ya, memang mungkin kita nggak ngerasain mas ya. Nggak ngerasain mas. Tapi alangkah baiknya kita berpikir positif dulu gitu ya. Karena kalau misalnya kita panik, yang ada nanti juga bisa celaka. Iya mas. Aduh panik takut ngebut Iya, malah celaka, masuk jurang. malah fatal mas. Makanya kita cobalah berpikir jernih dulu ya. Karena balik lagi ya, yang penting dari balapan itu sepertinya cuma satu ya mas, bisa selamat pulang ke rumah. Iya bener. Paling penting itu ternyata. Oke, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.